penantian mereka 8 tahun lebih Iya. untuk menunggu Dari 2012. datangnya buah hati. Maksudnya mungkin bercanda Iya. gitu, kayak Tapi gimana bro? Belum juga? Apa perlu gua ajarin? Oh. cuman anehnya itu kalau misalnya HSG itu hasilnya kelihatan ada sumbatan nih gitu. Pas lagi USG itu nggak ada. Tapi ini sorry, ini tapi normal insem atau Ini beta Yang tabung. kedua. oh bayi tabung. Beta tabung yang Yang kedua. kedua. Hai, ketemu lagi di Basa-Basi, ada Indra Sinaga dan Febi di sini. Kedatangan sesama busui. Iya. Kan? Iya, Baru betul. melahirkan bedanya cuma semingguan ya. Beda seminggu. Anak kita beda seminggu, perkawinan kita juga Beda beda seminggu. seminggu. Iya benar. Jadi akhirnya pertemuan ini terjadi gara-gara beberapa waktu yang lalu itu gue lagi syuting Mabario Iya, di Net TV, bintang tamunya bapak satu ini. benar. Asik. Terus kita ngobrol-ngobrol lah. Ada satu segmen muter video klip Anugerah Terindah. Betul. Ternyata Benar. itu adalah karya solo terbarunya Naga. Naga, benar. Akhirnya baru tahu itu didedikasikan buat anak. Benar. Gitu. Kan kita udah lama nggak ketemu ya. Banget. Jadi gue nggak Banget. tahu background story lagu itu awalnya gitu. Iya. Udah kita nggak ketemu lama, kita nggak pernah ngobrol deep tentang privasi masing-masing. Iya. Ibaratnya mau Benar ngobrol banget. keluarga atau apa itu nggak pernah. Tahu-tahu ternyata story di balik lagu ini tuh dalam banget. Penantian mereka 8 tahun lebih Iya. untuk menunggu Dari 2012. datangnya buah hati. Aku aja sejujurnya juga nggak tahu waktu itu kan Pak. Jadi pas Andika cerita kan, iya habis ketemu Naga ternyata mereka lama banget loh. Bener. nunggu. Aku langsung cek Google kan, hah lama banget. Oh iya berarti selama ini. Aku pikirnya ya biasanya kan pasangan menikah terus Iya. udah punya anak, udah kita juga nggak pernah berkomunikasi. Ternyata penantiannya panjang banget, makanya Terus yang langsung lucu ketemu, adalah- langsung ketemu katanya. Biasanya kalau ada video klip diputar gitu di acara gue, ya gue paling lihat wah bagus apa gitu. Dah, gitu ya. Dah. Dah. Video klipnya dia, gue nonton dari detik pertama sampai akhir dengan Dia bilang. hit mat. Gue nonton begini doang, set nggak berasa tiba-tiba mata. Cerita dalam banget loh, dalam banget lah. Dia bilang gitu dalam juga banget. sama aku. Yang membuat gue nangis adalah gini, gue pernah punya pengalaman yang sama gitu di video klip itu kan memang proses persalinan istri sampai masuk ruang operasi iya. sampai akhirnya tangisan pertama itu kedengar gitu. Iya. Kenapa gue nangis meskipun gue udah pernah ngelewatin itu? Karena kayak kita itu seakan-akan dibawa ke Di situ. flashback di mana masa-masa kita lihat pasangan kita bergulat dengan rasa sakit, terus perjuangannya di dalam ruang operasi baik yang normal maupun sesar. Terus tiba-tiba, oh iya ya proses-proses itu tuh kadang-kadang kita lupain gitu. Kita tuh selalu ingat momen dimana pas dia udah lahir aja gitu. Iya. Oh iya pas ini proses lahirnya gini. Padahal story perjalanan menuju ke hari lahirnya itu juga Iya. Penantian yang menyentuh panjang gitu. juga luar biasa sih itu. itu yang Kalian bikin gue gimana nangis. itu? Dari situ Naga, kapan kita ngobrol? Iya, benar. Gue Akhirnya sampai Akhirnya hari ngobrol. ini ya. Betul. Gimana itu kalian waktu menjalani bertahun-tahun belum adanya baby itu gimana tuh? Kanan kiri pertanyaan-pertanyaan orang, Iya. apakah memang kalian berusaha, apa yang kalian lakukan waktu itu? Dan kalian tetap bersama. Iya. Iya. Benar itu sih satu. Walaupun memang nggak lama atau enggak itu relatif kan. Ya. Masing-masing pasangan pasti punya waktunya sendiri. Bahkan mungkin 8 tahun, mungkin ada yang lebih dari 8 Iya, tahun iya, belum iya. dapat, Iya, atau iya, ada yang iya. memang sengaja buat, oh ntar Nunda, dulu deh, ntar nunda dulu, dulu. iya. Nah tapi kalau buat kita berdua, 8 tahun penantian itu buat kita panjang. Kenapa? Karena kita dari awal tuh nggak pernah berpikir untuk Nunda. nunda. Ada Kita background? berpikir, bye. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya, netral ya. Nggak apa-apa. Kita berpikir pada saat itu nikah Januari 2012, pengennya langsung. Langsung dapat baby. Baby. dapat anak Pinginnya gitu. ya. Pengennya, tapi udah kita jalanin santai dulu. Di awal-awal masih santai tuh, 1 tahun 2 tahun pertama tuh masih santai, relax. Tahun kedua mulai Mulai ada bertanya-tanya. insecure, Gatal-gatal. resah, mulai ada nanya-nanya dari keluarga ya kan. Iya. Mulailah tuh program ya. Iya. Kita mulai Pertama kita nanya-nanyanya tuh ke dokter kayak apa nih, apa yang harus kita lakukan untuk pertama Oke. kali iya, ini iya. stepnya. Karena waktu tahun pertama kita santai banget ya. Kan ya biasalah orang-orang setahun. Mikirnya paling Iya, mungkin belum. iya, belum Iya. dikasih, belum Jadi emang dikasih. kita dari awal ke dokter ya udah mau coba natural dulu ceritanya. Oh. Cuman
ya apa sih stepnya gitu kan. Iya. Ya itu kan kalau buat step program-programnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan macam-macam. Dari kanan Dari kiri mulai pasti kan. sengaja ya ditunda ya, sementara kita nggak nunda kan. Kadang mau jawabnya enggak kok nggak ditunda gitu. Kita nggak tunda kok. Nggak tunda, cuma pertanyaan itu ditunda ya. Kenapa kok belum juga? Kapan nih? Biasalah pertanyaan gitu kan. Itu dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga dan seterusnya sampai tahun 8 itu kita hadapin terus menerus pertanyaan-pertanyaan itu. Dan bentuknya macam-macam. Dari mulai orang terdekat, mungkin kalau orang terdekat banget kita udah anggapnya udah lah ya biasa lah. Mereka juga pengen gitu, walaupun yang lebih pengen kita berdua pengen banget. Kadang sampai yang teman-teman yang circle-nya mungkin nggak terlalu dekat juga, bahkan cetukan-cetukan candaan yang menurutku tuh maksudnya mungkin bercanda gitu, kayak tapi gimana bro? Belum juga, apa perlu gua ajarin? Oh, itu ada loh. Itu ada loh. Gua ketawa sih, aku tuh ketawa. Ketawa sih denger candaan itu ketawa. Ya ketawa tapi dalam hati iya pasti kepikiran. Siapa lu gitu kan gitu. Kesel lah pasti emosi sih. Pasti itu emosi. Siapa sih? Pada saat itu aku nggak ngomong kayak lu kok bercanda gitu nggak, tetap fine aja kan. Kita kan nggak mungkin bereaksi. Lu apa sih nggak gitu kan? Harusnya begitu bro. Harusnya gitu ya. Tapi di Indonesia nggak tahu kenapa kalau kita reaktif sama hal-hal kayak gitu dianggapnya kita yang nggak asik. Iya benar. Padahal itu menyinggung. Bener. Itu tuh. Terus. Udah itu apa perlu gua ajarin atau perlu ini perlu itu, bahkan ada yang bukan ini ya, maaf kadang-kadang tuh ada orang yang maksudnya mungkin membantu, coba kesini, coba kesana, bahkan menurut kita mungkin jadi yang too much information. Sebenarnya kita juga udah nyoba kok, kita udah nyoba ke sana sini segala macam, dan kebetulan case-nya di kita tuh memang kita pengen banget. Jadi setiap pertanyaan yang dikasih dari semua orang, teman-teman, kok nggak coba kesini, nggak coba kesana segala macam, itu sebenarnya kita lagi ngejalanin gitu. Kita lagi jalanin, lagi coba, lagi usaha. Tapi untuk ngomong begitu kan ini nggak bisa kan ngejelasin. Gue juga udah kesini juga nggak mungkin kan. Masa semua orang nanya. Kadang-kadang orang yang nanya juga ngapain ya? Gue harus jelasin dulu gitu kan. Iya kan, itu makanya dilema banget pasti. Benar. Tapi kan struggle-nya bukan hanya menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, tapi pasti ada yang ya mungkin salah satu di antara kalian ngerasa insecure dengan kondisinya, terus tiba-tiba misalnya jadi pemicu hal-hal yang ibaratnya beresiko lebih besar nggak sih di rumah tangga kalian gitu? Di rumah tangga sih enggak ya sejujurnya. Cuma kalau insecure tuh iya. Cuma maksudnya kayak insecure tuh kalau ngeliat teman-teman yang seangkatan aku. Mereka menikah gitu kan, terus hitungan bulan udah hamil. Rasanya gimana gitu ya. Iya. Cuma pikir-pikir ya udah lah ya, belum rezeki gitu loh. Jadi ya udah kita ya usaha aja, mau gimana dong ya kan. Tapi waktu itu sempat periksa ke dokter, memang kalian sebenarnya berdua sama-sama sehat aja kan? Emang karena belum aja kan? Belum dikasih aja? Kalau secara medis sebenarnya macam-macam sih. Dari awal itu pas kita check up pertama kali masih normal, masih dianggap normal aja biasanya. Karena kan untuk tahu lebih dalam, kalau perempuan diagnosanya itu harus lebih detail. Kalau laki-laki mungkin tinggal cek sperma cek sperma udah ketahuan ini spermanya kurang bagus atau segala macam gitu. Nah, gue pas cek pertama memang kualitas sperma lah, bahasa Indonesia kualitas spermanya kurang oke. Ya bisa capean, macam-macam penyebabnya gitu, macam-macam penyebabnya. Jadi udah disuruh olahraga, terus disuruh minum vitamin, kasih vitamin segala macam sama dokter, bagus, bisa berubah bagus. Nah, ternyata kita cek lagi Febinya. Jadi pada saat itu gue memang membuka diri. Biasanya kan kalau di culture-nya kita, kalau ada perempuan atau istri yang lambat dapat keturunan, biasanya kan beban ditaruh di pundak perempuan tuh. Laki-lakinya ego kan, orang gue subur, gue bisa. Nah itu mungkin salah satu cara gue untuk menenangkan Feby juga. Oke, apa gue periksa aja, fine kok kita periksa aja. Gue periksa. Nah baru setelah gue baru Feby periksa. Nah, Feby periksa pada saat itu macam-macam ya, dari mulai apa sih istilahnya HSG. HSG itu meriksa saluran. Oh iya ini. Iya saluran tuba ya, saluran yang sel telurnya keluar ke induk telur lah ya. Itu diperiksa. Terus itu sebenarnya bukan ada yang salah nggak sih waktu itu pas cek HSG? Sebenarnya HSG suka mampet katanya. Iya, satu ya, kan? Ada mampet salah satu. Cuman anehnya itu kalau misalnya HSG itu hasilnya kelihatan ada sumbatan nih gitu. Pas lagi USG itu nggak ada. Anehnya tuh gitu. Jadi kita kayak
ya udah normal aja terus gitu karena taunya ya nggak ada apa-apa. Nah iya. Pas setelah cek HSG karena dianggap nggak ada apa-apa, kita coba normal program sampai lama banget. Karena kita kepinginnya normal aja terus. Benar, gitu kan. inseminasi itu 3 kali. Inseminasi itu 2016, jadi sampai jeda waktu 4 tahun tuh kita berusaha normal, medis ya, alternatif juga. Karena kan orang-orang suka cobain deh situ. Pasti pengen aja tuh namanya kita pengen punya anak, kesini gitu pasti kan pengen ya. Usaha terus gitu. Tapi kalau lu kan tadi ngadepin ya temen kalangan circle cowok mungkin lebih santai lah mengcover hati meskipun emosi gitu ya. Santai lah dengan basa-basi murahan orang di luar sana tentang tapi kalau cewek biasanya lebih sensitif. Harusnya sih lebih sensitif ya, harusnya. Tapi kemarin karena aku agak bebel, maksudnya cuek aja gitu. Maksudnya kan kalau urusan anak kan bukan kita yang nentuin kan. Allah yang nentuin. Jadi ya udah yang penting kita usaha aja dulu. Hasilnya belakangan gitu. Cuman teman-teman aku tuh pada suportif sih kebanyakan. Nggak yang ngomongin kalau nggak punya. Lama banget lo ngambilnya atau gimana gitu kan, enggak kayak gitu. Justru orang-orang nggak kenal kan kebanyakan basa-basi. Iya, biasanya gitu, benar-benar. Kalau di media sosial pernah nggak tuh misalnya kayak, kok ini belum hamil-hamil sih, kok belum punya anak gitu, pernah nggak? Media sosial pernah ada ya? Iya. Komen-komen netizen. Celutukan itu nanya, kok belum? Kok ditunda kapan? Itu ada juga. Iya. Bahkan banyak orang pasti berpikir begini, biasanya ya kalau misalnya kita belum punya anak, udah bertahun-tahun, ini pasti si ceweknya, karena ada pengalaman si ceweknya nggak mau badannya rusak nih, makanya lu hamil, itu banyak yang begitu. Iya. Banyak juga yang begitu, atau misalnya makanya nunda-nunda sih, padahal kita di aku kebalikannya gitu, justru. Karena mungkin waktu itu lagi gendut kali ya waktu itu. Terus memakai baju, terus dikira Mbak hamil ya? Soalnya perutnya gendut gitu. Terus dalam hati, I wish. Doa lah ya. Jadi doa. Kadang-kadang orang-orang itu basa-basinya menyakitkan ya. Orang Indonesia tuh nggak jago basa-basi, asli nggak jago. Waktu masih pacaran. Makanya ini program namanya basa-basi. Tapi gue nggak pernah basa-basi, langsung ngobrol langsung inti gitu. Waktu masih pacaran tanya kapan nikahnya, ya kan? Terus nikah, kapan hamilnya? Gitu, kapan punya anak, itu sering banget. Ntar anak baru keluar, kapan nambah adik? Nah kita anak udah 5 masih ditanya mau nambah lagi. Iya. Aduh ya Allah, terima kasih. Makanya sampai di saat hari itu tiba, lu baru jelasin semua ya di postingan Instagram. Ketika di hari siapa namanya? Baik Hati Alea Sinaga. Ada apa Baik Hati? Baik Hati itu artinya keberuntungan, keberkahan. Kalau Alea itu karunia Allah SWT. Widih, makanya lu judul lagunya Anugerah Terindah. Dan di sini baru lu jelasin semuanya ya, bahwa semua digariskan waktunya oleh Allah. Sampai keresahan lu dengan pertanyaan kapan, lu kok belum juga perlu diajarin, kurang tokcer dan lain-lain, itu lu tuangin semua. Ada orang ngomong itu kurang tokcer? Ada. Kalau laki-laki kan gitu. Iya. Tokcer gitu. Walaupun kita tapi dalam hati kan pasti ada rasa ya. Ada lagi. Ada banget. Makanya kalau di circle cowok tuh kalau urusan ngomong basa-basi masalah anak ya, kalau misalnya ada yang belum punya anak itu gitu pasti urusannya tokcer, lembek, lemas, letoy gitu-gitu. Keluarnya cepet gitu. Iya kan? Itu obrolan di circle cowok. Ngejelasin gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Gue kenceng kok, gue nggak mungkin kan? Jelasin itu nggak mungkin kan? Dan orang-orang tuh lupa bahwa pertanyaan itu bukan hanya ditujukan buat si laki-lakinya, tapi kan ada perasaan istrinya juga yang harus juga dong gitu. Ceweknya juga pasti dapat tuduhannya gitu sih, nggak subur, nggak sehat juga gitu kan pasti kan ceweknya juga kena sih. Ini gimana sih nih ceweknya nih pasti cuman mungkin nggak obrolan cowok sama cewek kan beda ya. Mungkin kalau cowok kan lebih gamblang tadi ya bercandaan-bercandaannya. Kalau cewek mungkin lebih banyak ngobrolan di belakang atau prinsipnya gitu. Tapi aku punya pengalaman ya, bukan teman saudara aku tuh ada yang sampai 8 tahun. Sambil minum boleh? Iya silakan. 8 tahun dia nikah terus belum punya anak. Akhirnya dia sampai berpisah. Karena waktu itu dia mungkin tidak sekuat kalian ya, karena ngerasa saling menuduh. Si suaminya nuduh, lu nggak subur nih, istrinya juga nuduh mungkin yang obrolan tadi ke suaminya. Akhirnya mereka sampai cerai itu juga banyak. Bisa jadi karena pressure lingkungan juga. Bisa jadi. Iya. Circle ini pembisiknya jangan laki lu gini. Iya. Gitu. Toksik ya itu jatuhnya. Bisa jadi. Kan itu bisa jadi salah satu faktor. Atau dari
orang tua misalkan. Iya, banyak juga tuh pas itu. Misalnya itu pengen buru-buru punya cucu, jangan-jangan suamimu itu nih. Kita kan dilematis kalau udah gitu kan. Mau belain pasangan, mau belain orang tua nih gitu. Benar. Tapi untungnya itu tidak terjadi sama kalian, saling menguatkan. Itu luar biasa. Yang gue pengen kalian share adalah, gue pengen kalian tuh di luar circle-nya kita, ternyata di luar kan banyak juga orang yang di posisi yang sama. Bahkan waktu kemarin usir lahiran tuh banyak juga komen-komen di YouTube maupun di Instagram yang seneng ya jadi Mbak Uci ya, dikasihnya gampang. Saya udah nunggu sekian tahun belum dikasih. Ternyata banyak banget yang susah ternyata. Apa kunci kalian bisa kuat menghadapi waktu yang cukup panjang buat kalian? Apa lo? Apa ya? Apa manggilnya? Lop. Oh, lop. Pakai P. Bukan pakai P. Lop. Pakai P. Pupu mumu kan? Iya, Kita lope-lope. Seru banget sih. Ya saling menguatkan. Jadi apapun stimulan dari luar macam-macam lah. Mulai dari circle yang jauh, yang dekat sampai yang paling dekat. Either itu pertanyaan atau mungkin masukan yang maksudnya masukan, tapi mungkin buat ke kita jadi sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman, selalu diingetin terus gitu kan. Nah buat kita berdua ya saling mengingatkan dan saling kalau di keluarga gua sedikit banyak adalah nanya, nih Feby gimana, gua tetap membela pasti istri ya, tetap istri yang gua bela. Sebaliknya istri juga misalnya dari keluarga yang mungkin Indra gini segala macam, kalau di keluarga gua dipanggil Indra gitu. Istri juga tetap backup gua. Jadi kita saling backup satu sama lain sambil keputusan-keputusan yang kita ambil ya kita bicarain sama-sama. Oke, setelah ini kita ngapain? Atau mungkin kita bulan ini santai dulu aja deh. Nggak usah ngapa-ngapain, relax aja, liburan atau mau ngapain, mau santai dulu. Oke, kita bulan depan atau bulan sekian kita nyoba program ini yuk. Kita program ini, program apa segala macam. Jadi kita rencanain tapi nggak juga ditaruh target di pundak bahwa harus hamil, harus berhasil. Karena balik lagi tadi seperti yang Feby bilang, hamil atau enggak itu benar-benar hak Allah. Iya. Kita cuma bisa berusaha. Paling enggak dalam perjalanan usaha kita sampai hamil itu kita usaha lah, nggak diam aja, usaha, doa. Terus pernah give up nggak? Give up? Kebetulan sih enggak ya. Pernah give up ya? Pernah. Oh pernah? Pernah give up sih? Enggak lah. Karena udah ada step-stepnya gitu loh. Maksudnya karena kita udah konsul, kita udah inseminasi nih nggak berhasil gitu kan. Apalagi sih abis ini tuh apalagi gitu. Tapi ini ini tapi normal insem atau ini bayi tabung? Bayi tabung. Bayi tabung yang kedua. Yang pertama belum berhasil. Biayanya kan tuh gede banget. Jadi benar-benar ada step-stepnya gitu. Gede banget, oh my god. Yang pertama juga belum berhasil. Yang pertama nggak berhasil. Oh ya Allah. Semua di Indonesia? Di Indonesia, di tempat yang sama. Dokter yang beda. Dokternya kebetulan. Kalau gue baca di Instagram lu harusnya ada 2 yang harusnya kembar. Harusnya kembar. Ini pokoknya di balik cerita kita dikasih anugerah Feby hamil itu cerita di belakangnya. Di balik bukan hanya pas dapat kabar hamil, terus kembar pula. Itu kita bahagianya luar biasa, seneng banget kan, udah 8 tahun nunggu terus dapat kabar kembar, itu kan senengnya luar biasa. Nah ternyata selama 9 bulan kita nunggu itu banyak lagi cobaannya. Oh gitu. Ada lagi cobaannya. Penuh perjuangan pokoknya nih. Boleh nggak? Tapi kita waktu pertama kali itu kalau bayi tabung tuh di infonya lewat WhatsApp nilai BHCG. Jadi kalau misalnya nilai kita waktu itu kebetulan memang lumayan tinggi. Nah, tinggi itu berarti bagus. Iya. Bagus dan ada kemungkinan kembar. Oke. Dan kita tuh harusnya kan ketemu dokter kan setelah udah oke nih, udah positif. Nah ini agak lama sedikit lah, baru mau minggu ke-7 kita mau ketemu dokter, belum sempat ketemu dokter. Belum sempat, Aku udah keburu sakit perutnya. Tadinya kirain mungkin sakit mah atau apa, karena kayak aku nggak punya mah sih sebenarnya. Cuman pokoknya beda deh dari yang lain, nggak pernah aku rasain sebelumnya gitu. Terus ya udah taunya ya gimana lanjutnya? Dia ngerasa kayak usus buntu gitu loh. Nah kebetulan hari itu gue lagi ada meeting di luar kan. Gue meeting di luar, tiba-tiba istri WhatsApp sendirian di rumah bilang, pulang cepat, aku sakit banget. Nah gue tuh mikirnya mungkin sakitnya ya biasa aja, karena pas gue pergi tuh nggak ada kebayang sakit yang parah atau segala macam. Karena memang itu kondisinya kita masih euforianya masih happy banget. Itu minggu ke-6 atau 7 ya, minggu ke-6 kehamilan. Pokoknya euforia kita masih yang aduh happy banget nih mau ketemu dokter, anaknya kembar gitu kan, lagi begitulah. Pas begitu gue nyampe rumah, terus apartemen gue bel, tiba-tiba ada suara jatuh. Aduh, lama nih, pintu nggak dibukain lama. Door lama.
Terus selang 2 menitan dia baru bukain tuh, baru keluar. Terus gue ke kamar, gue lihat buku-buku di atas meja itu pada jatuh gitu. Wah, dia jatuh nih, pingsan kayaknya. Tapi dia nggak ngerasa, aku nggak pingsan, nggak ada ngerasain apa-apa. Pokoknya blackout aja kan gitu. Dia nggak ngerasain ada pingsan, cuma gue lihat pasti pingsan, pasti jatuh. Udah gue lihat dulu tuh, udah ngeluh masih sakit. Terus telepon ke rumah sakit, ke susternya segala macam. Nih ngerasain sakit gini gimana? Nggak apa-apa ya? Coba tahan dulu ibu, mungkin mungkin coba kasih obat mah. Kita nggak hilang. Sampai malam itu juga akhirnya gue putuskan buat lariin ke UGD. Gue lariin ke UGD malam itu juga, gue lariin ke UGD. Dia udah nggak bisa duduk depan, tiduran di belakang. Gue lariin ke UGD-nya RSA Bunda tuh. Begitu sampai di depan IGD, dia turun, dia kejang-kejang. Turun naik ini apa namanya, wheelchair? Iya, roda gitu. Kejang-kejang, matanya udah ngebalik gitu loh. Dia nggak pernah sakit macam-macam soalnya. Selama gue nikah 8 tahun tuh dia nggak pernah sakit macam-macam. Dia sampai blackout itu gue. Aku nggak tahu lah kalau aku matanya kebalik. Nggak tahu. Udah, gue lariin ke UGD, itu dokter jaga juga bingung ngapain segala macam sampai akhirnya dicek, kebingungan kan? Ini nggak punya riwayat sakit apa-apa gitu. Sampai besok kita coba yang CT scan. Besok CT scan nih Pak, ini segala macam. Dan gue minta tolong banget, coba deh dokternya minta tolong deh. Dokternya bisa datang nggak? Ternyata dokternya alhamdulillahnya malam itu bisa datang. Dokter yang tempat kita program. Dokternya datang, terus dicek, ternyata bayinya kan kembar. Yang satu itu berkembangnya di luar. Di luar kandungan. Nah, malam itu pecah. Makanya dia Jadi kalau udah 6 minggu itu si janin itu membesar kan. Nah, dia membesar, dia saluran tubuh aku pecah. Jadinya, jadi itu kenapa aku sakit banget. Sampai kejang. Nah, malam itu bro, gua itu di posisi yang gila, lagi happy-happynya. Tiba-tiba gua tanya ke dokternya, "Dok, ini gimana? Harus operasi malam ini juga?" Harus operasi malam ini. Oke, nggak apa-apa, operasi malam ini juga. Terus kondisi janinnya gimana? Yang satu udah pasti nggak bisa dong, karena udah tumbuh di luar kandungan kan. Saya dan tim berusaha yang terbaik Pak, tapi kemungkinan itu selalu ada gitu. Wah, gue udah nggak tahu lagi. Malam itu gue udah, terus ya udah gue yang penting keselamatan ibunya dulu kan. Ya udah dok, kasih usahakan yang terbaik aja. Udah malam itu operasi, jam 12 malam operasi. Terus malam itu juga belum bisa dikasih kabar janinnya gimana. Yang jelas operasinya berhasil, janinnya juga dalam pantauan. Karena kan di bis total, masih janin udah di bis total kan, gue bayar. Udah di bis total. Masya Allah. Udah begitu paginya, akhirnya dokter datang lagi, terus di USG lagi. Alhamdulillah detak jantungnya normal, sehat, baru gue lega. Udah berarti memang kita dikasih kepercayaannya masih itu gimana trimester pertama tuh. Aduh, jadi belum apa-apa udah operasi duluan nih, belum sesar, belum apa udah laparoskopi. Tapi kalau kejang sih kemarin dia juga kejang. Iya, aku juga kejang juga. Kita sebagai suami bingung ya. Kejang atau yang mana? Yang ini. Aku sampai ini cek sering jantung. pingsan dan yang terparah tuh kejang. Makanya sampai pernah cek saraf. Cek saraf, cek jantung. Di otak apa segala macem nih, ada yang kors, ada yang apa kan kita nggak tahu kan. Maksudnya kan soalnya tiba-tiba kalau ngadepin dia pingsan beberapa kali, gue masih tenang. Ini sampai kejang. Tapi begitu jek gitu kan, gue takut. Ini masih trimester awal ya Bu? Awal. Pas awal juga sama sih. Awal. Yang awal ya. Yang ini mungkin dipengaruhi usia dia. Iya. Terus kemarin juga yang pas kedua ya, yang trimester 2 yang pendarahan karena. Jadi waktu itu kan emang rumah lagi dibongkar, jadi aku mau kerjain kerjain mungkin kecapean juga gitu. Ya. Terus gimana bro? Aduh ya Allah. Padahal ada lagi ya? Ada lagi apa lagi? Ada lagi. Itu kan trimester pertama ya. Trimester pertama itu. Trimester kedua paling santai banget. Paling relax. Trimester ketiga kita udah aman nih. Trimester kedua itu paling mungkin terus terang di program IVF itu yang paling ngerasain sakit secara fisik itu perempuan. Dari mulai ambil telur disuntik. Iya, itu kan sakit banget. Terus begitu kemarin hamil juga karena ternyata pengentalan darah, suntik tiap hari. Tiap hari. Tiap hari disuntik. Suntik pengencer darah. Iya, ya Allah. Nah, trimester pertama yang tadi tuh kejadiannya, trimester kedua udah tinggal suntik tiap hari, itu aman. Suntik tiap hari, gue yang suntik. Trimester ketiga kita menganggap aman sampai maternity photoshoot nih udah aman lah ya. Terus minggu depan dari maternity itu, minggu depannya entah mengapa aku bangun pagi, itu ngerasa apa ya namanya, kayak muka aku tegang gitu loh.
Terus mata aku kayak kaku. Oh, ini dong, apa namanya? Bell's palsy. Bell's Iya, palsy. itu dia. Jadi, Kena Bell's jadi aku palsy. kena Bell's palsy kemarin. Kayak apa emang? Jadi itu tuh gini, Irfan Hakim pernah. Jadi dia kebanyakan AC kadang-kadang kalau di mobil AC. Jadi ini gini-gini. Temen aku juga pernah ada yang begitu. Makanya kalau kita nggak boleh terlalu sering kena AC gitu. Karena kalau ibu hamil kan sering kepanasan kan. Jadinya kepinginnya tuh yang dingin terus, kena AC terus. Terus jadi bangun-bangun itu ya udah ini aku udah drop gitu loh. Jadi sebelah kiri nih, sebelah kiri turun. Jadi kalau kita lihat sekilas itu sama kayak orang kena stroke. Iya, benar. Ya, terus secara fisik sih sakitnya enggak, tapi estetika dan ganggu mentalnya dia gitu kan persiapan. Karena kan udah mau lahiran ya kan, kepinginnya kan cakep. Iya dong. Terus tiba-tiba drop loh, bukannya apa-apa lagi, udah bener-bener muka sebelah udah. Terus ini tapi langsung normal lagi gimana? Nah, aku kan baca-baca Google kan, ini kayaknya sembuhnya lama, bisa sampai 6 bulan. Iya, benar. Karena kepingin cepat sembuh, ya udah akhirnya aku langsung ke dokter saraf, terus terapi gitu-gitu. Terus akhirnya alhamdulillah banget 3 minggu, pas banget mau lahiran. Ya Allah. Cuman itu kayak masih 80%, jadi tuh aku nggak bisa senyum. Jadi bahkan tuh ini tuh udah better banget. Jadi tadinya tuh nggak bisa senyum sama sekali. Itu tuh biasanya emang karena AC, Pu. Dan sering kena orang-orang yang kalau nyetir mobil AC-nya nyentrong ke depan. Atau misalnya yang di atas nih, di belakang kan kesini itu bisa tuh yang sebelah sini tiba-tiba turun gitu. Aku sering banget teman aku yang dapat begitu. Betulnya aku belum pernah cerita ini sih tuh harus kamu ke mana-mana. Iya, dia ditutupin banget kan sosmednya pokoknya selama dia nggak pernah dikasih tahu kemana-mana. Iya, tapi itu soalnya bisa sembuh. Itu bukan yang kalau stroke kan belum jadi stroke kan lama kalau itu bisa sembuh. Cuman nggak tahu kapan sembuhnya kan. Jadi kayak gambling gitu. Yang penting ya udah. Mana udah mau deket lahiran, gitu kan. Udah lahiran udah nunggunya lama nih. Mata udah oke. Itu bener. Oke tadi. Belum bakal udah foto di ruang operasi bulu mata aku bagus. Emang gitu kan? Lu kebayang bulu mata udah bagus tapi senyumnya miring. Sekarang dia bisa ketawa, kemarin nggak bisa ketawa sama sekali. Ya Allah jahat banget. Lanjut ngomongin bulu mata, ngomong-ngomong bulu mata. Kenapa cewek kalau mau lahiran selalu lebih penting penampilan dulu? Iya. Karena kamu nggak terplanning itu tiba-tiba. Aku nggak pakai bulu mata. Iya, karena nggak ada persiapan. Jadi kita tuh niatnya karena kemarin sesar. Harusnya tanggal 8 milihnya. Tahu-tahu dia udah keluar duluan tanggal 1. Tadinya maunya tanggal 4. Tahu-tahu tanggal 1 udah. Jadi kalau keluar jadi nggak ada persiapan. Ya kalau yang bagus kan kata dokter tuh 39 week kan. Cuma kita pikir udahlah 37 aja deh, 37. Dipilihlah tanggal 4 itu, pokoknya maju, ternyata tanggal 1. Iya, biar kalau foto bagus. Tapi aku lahiran gak pernah cakep tahu. Iya, karena tidak pernah terplanning. Enggak, kamu kemarin sempet ngomong begitu. Pengen lah sekali-sekali fotoku lagi lahiran tuh cakep. Nggak usah pakai juga tetap cakep. Tapi kamu ngomong bulu mata. Oh iya, salon bulu mata. Di mana sebutkan. Kebetulan sekarang dong. Makasih loh. Cuma bebas. Lokasinya nih ya, Ci. Namanya dulu dong. Namanya Instagramnya ada nggak? Ada dong. Coba. Namanya Bira Leshbar. Bira Leshbar. BYRA Leshbar. Terus kebetulan sekarang mau pindah sih sebenarnya ya. Ke daerah mana? Ke Bangkaraya. Oh, Bangkaraya. Nanti kan diupdate di Instagram. Iya. Jadi yang mau begini-begini ya belum pacaran. Kayak mau lahiran ya. Mau lahiran. Meskipun PSBB, di rumah harus tetap cantik buat pasangan kalian, guys. Udah ya. Kalau host tuh jago. Luar biasa loh. By the way, gimana ketika hari itu tiba? Detik itu tiba, lu kan nggak bisa masuk kan? Gue nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke ruang operasi. Karena ya pandemi. Kebijakan rumah sakit. Ya. Akhirnya gue nggak bisa masuk. Terus lu tahu anak lu udah lahir dari? Video call. Siapa yang megang handphone lu di dalam? Suster deh. Handphone aku. Suster. Iya. Jadi sepanjang prosesnya lu lihat dari video call? Jadi dari awal gue udah tahu gue nggak boleh masuk ke ruang operasi. Terus pas sebelum operasi ketemu sama dokternya tuh di depan ruang operasi. Dokter bilang, ya maaf ya Pak, karena situasi seperti sekarang kebijakan rumah sakit suami nggak boleh masuk. Aduh, pas lagi momen pertama lagi kan. Gue udah nunggu lama. Dalam bayangan gue tuh udah ada di ruang operasi. Beda kan, beda dengan apa yang gue bayangin selama ini. Tiba-tiba dokternya bilang, tapi kalau video call boleh kok. Gue langsung kayak dapet harapan, alhamdulillah gitu. Bener nih dok, ya nggak apa-apa sini handphonenya titip aja. Udah, titip nih handphone ke dia.
dokternya masuk, gue nggak tahu kalau proses di dalam itu masih harus bius apa segala macam kan. Dokter baru masuk udah gue ambil telepon. Sampai ternyata dia baru hari ini, baru tadi dia ngecek handphone. Tanggal 9 September kenapa video callnya banyak banget? Gue telepon dulu, kok nggak diangkat-angkat sih. Lagi suntik anestesi padahal. Itu lama itu prosesnya. Akhirnya ngikutin dari video call. Dari mulai semua prosesnya. Yang lu lihat di gambar layar handphone cuman mukanya Feby atau lu lihat mukanya Feby sih, mukanya Feby sama suasana di dalam itu, tapi nggak lihat yang proses babynya di operasi. Beda tuh nggak lihat. Cuman pas diangkat pertama. Oh dia lihat yang sebelumnya. Yang lu lihat semua dia. Itu ya Andika itu udah ngeliat normal sama sesar, jadi udah ngeliat bawah mata. Paling menakutkan yang mana? Sesar. Jangankan lihat langsung, gue ngeliat dari handphone aja nggak bisa ngomong apa-apa. Gue yang berpikir akan tegar, maksudnya ketegar gitu. Ternyata nggak bisa, cuma lihat di handphone aja gue udah langsung bercucuran. Waktu itu gue ditemenin sama mertua karena bapak sama ibu nggak bisa datang. Bukan nggak bisa datang, telat karena tadinya sama-sama. Harusnya lahirnya tanggal 14 September. Tadi majuin ke 9 September. Sementara bapak sama ibu itu udah nyiapin tiket tanggal 10-nya, jadi lebih cepat sehari. Akhirnya ditemenin sama mertua sama adik ipar. Udah kayak orang bertangisan, tapi kan nangis haru kan ya, nangis haru. Pasti. Udah nggak bisa diungkapin sama kata-kata lagi sih. Begitu tangisan itu keluar, gimana? Nangis gue juga. Gue nggak tahu kenapa ya, padahal udah anak kelima loh. Gue pikir tadinya, tadi sebelum kamera ini nyala, gue sempet cerita sama Naga. Gue pikir tuh gue bakal kuat lah anak terakhir gitu. Ya meskipun gue tahu ini spesial karena yang kita idam-idamkan gitu ya, laki-laki. Gue pikir tuh bentar lagi pasti prosesnya akan gini gitu. Begitu, tetap ya. Karena nggak tahu kenapa ya, momen magisnya itu luar biasa, kayak kita kayak ngeliat mukjizat gitu. Iya. Momen sakral kan? Iya, kayak momen sakral aja gitu. Ajanin kan? Pasti langsung kan, itu aja lagi ajanin gimana tuh rasanya. Aduh, udah kayak tadi gue bilang bener-bener nggak bisa diungkapin sama kata-kata lagi. Tadinya gue pikir gue udah terharu bahagianya udah dari mulai kabar yang itu, terus dengan segala prosesnya tadi sampai akhirnya ternyata dari kembar ternyata yang sehat udah satu gitu kan. Terus gue juga sebenarnya udah tahu nggak bisa masuk sehari sebelum gue udah tahu nggak bisa masuk ke ruang operasinya. Jadi gue udah bener-bener nyiapin, oke, gue akan gini, begitu keluar bayinya gue akan temanin sampai ke ruang baby. Gue udah siapin itu tuh tadinya. Begitu lahir buyar, udah gue gak tau lagi, gue kayak lagi nyemplung diving, udah gak tau lagi. Berarti yang di video klip itu dokumentasi pribadi yang lu jahit jadi satu rentetan video klip. Oke. Gue tadinya sempet terlintas gitu. Sempet-sempetnya bikin video klip gitu. Tapi kayaknya sih dokumentasi pribadi ya, karena memang secara shot apa segala macam tuh nggak proper lah. Tapi justru itu yang menyentuh sih. Iya, naturalnya itu. Jadi memang itu dokumentasi pribadi aja. Dan kamu harus tahu lirik lagu yang paling dalam di bagian mana. Di bagian mana? Tanya. Coba bagian mana? Ku telah jatuh cinta bahkan sebelum berjumpa. Aduh, merinding banget. Itu. Yang aku dengerin dari nonton Ku telah jatuh cinta bahkan sebelum berjumpa. Teringat Saka ya, teringat Saka. Semuanya. Pokoknya ingat ke masa-masa di mana proses lagi sakit, ya lalu sakit mulu. Kita kan laki-laki nggak bisa apa-apa ya, tahan ya. Iya, paling gitu. Gitu. Sabar ya. Iya, cuma kamu sabar gitu ya. Belum lagi di dalam ruang operasi ngomong udah ngelor ngidul apa kadang-kadang. Semua bedanya kan kalau normal sama sesar ya sama-sama, sebenarnya sama-sama sakit kan. Kalau normal tuh kan sakitnya sebelum keluar yang kayak kan nyakar-nyakar, inget banget waktu Elia kan sakit. Kalau sesar kan sesudahnya baru kesakitan. Terus gimana akhirnya setelah bayi keluar? Apakah Naga bertanggung jawab dengan perannya untuk ngurusin anaknya? Bangun malam, mandi. Gimana?
Ibu Feby. Berperan lah, bertanggung jawab. Gitu ya. Tadi aku bilang sama Apa? Dika Apa pas tuh? sebelum tag, aku bilang sama Usi juga tadi cerita. Di awal-awal aku tuh bangun terus kan, Bangun. pokoknya setiap bayi bangun, aku bangun, nemenin walaupun nggak ngapa-ngapain. Oke, apa yang bisa dibantu gitu kan. Standby, pokoknya standby. Ingat kan? Selalu Iya, bangun. iya, iya. Kayaknya mau berapa kali bangun. Di awal-awal tuh bangun Apalagi lebih hari dari 5 pertama tuh, kali. hari pertama. Bangun terus, setiap bayi nangis gua bangun. Bayi nangis gua bangun. Sekarang bayi nangis gua tidur. Posisi suami juga kalau malam-malam bingung juga kan. Mau ngapain kita retein, dia suami ngapain gitu sebenarnya. Seandainya bangun denger tangisan paling Ya udah lah ya. nangis lagi. Gitu. Kenapa? Dulu awal-awal kata dia gini, makanya kalau dia bangun kok bangunin aku biar aku kasih ASI yang di botol kan. Cuman aduh daripada ribet manasin ASI udah langsung aja kan. Oh yang sama ya kalian ya. Itu bapak-bapak ya selalu. Akan sama aja. Tapi mandiin gitu udah biasa dong, udah bisa dong. Iya, dia yang mandiin, aku yang pakein Mandiin. baju. Oh, Terus biasanya oke. aku yang nyusuin, dia yang sendawain. Oh iya itu juga sama. Iya, benar. Itu juga sama kadang-kadang aku juga suka gitu abis ini ya udah dia aja yang suka. Bahkan gue tuh sampai ada prosesnya ya, kalau mungkin karena udah pengalaman beberapa anak ya. Dulu waktu awal lahiran kan masih di rumah sakit kan. Wah bayi datang jam berapapun tuh gue selalu bukan basa-basi ya, maksudnya punya kesadaran bangun gitu kan. Ya, ya. Dia datang oh, nyusu, aku tidur lagi ya. Gitu. Anak yang terakhir kemarin, gue tidur, tahu-tahu bangun udah pagi. Bangun berapa kali dia datang ke sini? Oh berkali-kali. Soalnya walaupun babynya nangis dia juga nggak bangun-bangun Iya. kan. Kata dia gini, kalau dia nangis kamu bangunin aku kan dia tidur di bawah Asik ya, kan. asik ya. Ini kalau nggak telepon aku aja nih kata biar takutnya dia kebluk nggak kebangun. Tetap aja. Ada kebayang dia Yang penting udah menunjukkan niat baik dulu. Iya, niat aja yang penting Niat ya. dulu ya. Aduh, tapi seru ya, seru banget kan punya Seru banget. anak. Aduh, tadi aku ngomong juga sama Naga, insya Allah nanti setelah ini nggak perlu tabung lagi, nggak perlu apa, bisa langsung cus. Amin, amin, amin. Banyak juga Amin, soal ya. teman-teman yang begitu kan. Amin. Katanya gitu. Katanya udah gitu. menemukan jalurnya. Iya, katanya gitu benar-benar Tapi sehat-sehat. itu biayanya kan nggak murah ya. Ya, makanya tadi aku bilang udah berapa kali tuh biayanya berapa itu. Tapi Masih kalian gila. ini nggak? Kalian ngalamin kayak ternyata anak tuh emang bawa rezekinya sendiri tuh ngerasain nggak? Gimana, Bu? Oh iya banget. Apalagi ini masa sulit buat semua dong. Iya. Ya kan kita hamil di masa pandemi itu double gitu mikirnya gitu. Benar. Ngerasain nggak ada nggak momen yang tiba-tiba tadinya wah gua nggak ngerti gimana apa segala macam tiba-tiba blok dapat rezeki gitu. Ya punya baby maksudnya kalau misalnya biaya atau apapun kan kalau boleh dibilang itu priceless kan, punya Iya, baby itu benar. priceless. Benar. Apapun kita usahakan gitu. Benar. Nah, terus kalau ditanya baby itu pembawa rezeki enggak? Yang kita alamin itu ya, maksudnya bayi misalnya butuh apa. Kita berdua ini ya gue musisi, anak band, Iya. tapi gue juga bukan yang apa-apa di endorse apa-apa, enggak kan. Iya. Bukan terus Feby juga sebenarnya dia juga lebih banyak nggak muncul di depan layar juga, Iya. di belakang layar gitu. Tapi begitu bayi lahir, kayak apa yang dia butuhkan tuh ada aja gitu. Iya, Sebelum Bahkan sebelum lahir. Oh gitu ya. Bahkan sebelum lahir. Sebelum lahir. Ya aku lupa deh, aku hal. kepingin sesuatu gitu. Terus tiba-tiba ada yang nawarin Iya. persis sama yang Iya, aku pingin. benar. Padahal dia Persis pingin, dia sama. cuma bilang aku pengen ini deh. Ini. Tapi belum sempat beli nih, terus ada yang nawarin. Tiba-tiba yang gitu. nawarin. Iya sih. Terus misalnya kayak Tapi di rumah maksudnya sakit sebelum gitu ada ya. bayi nggak ada yang nawarin ya. Ya itu tadi rezekinya. Iya, Rezekinya baik gitu. Iya, rezekinya dia. betul. Rezekinya Karena bagus. kita juga ngalamin hal yang sama, bro. Iya, Terus benar. kayak rumah sakit nih lucu nih, rumah sakit kita ya pandemi nggak ada yang boleh jenguk juga kan. Kita Iya, pikir ya benar. udah operasi udah selesai. Terus ruang rawatnya yang biasa-biasa Biasa lah. aja. Orang nggak ada yang jenguk juga. Betul. Oke, Iya. yaudah Kita kita juga bookingnya gitu, biasa kan. aja. Iya. Terus Feby nyeletuk. Mungkin nggak ya di-upgrade ke VVIP? Hmm. Nggak lama ditelepon sama rumah sakitnya. Di-upgrade. Di-upgrade dulu. Serius, beneran. Beneran, itu beneran. Iya, iya, Kayak- iya, iya, Kayak iya. cuma nyeletuk gitu aja gitu. Pokoknya dengan celutukan-celutukannya entah Celutukan-celutukannya. kenapa jadi kenyataan aja semuanya. Terus dia Sampai juga gue bilang, nyeletuk yang lain dong. Makanya Tapi itu kan kebutuhan bayi, kebutuhan pengen tas, pengen tes nih, coba. Iya. Emang double gitu. Jadi kita tuh lagi pandemi tuh udah renovasi Iya, rumah, kemarin. dia hamil, gua program bungkus. Iya kerjaan. Double. Iya. Udah gitu SPP tetap full ya. Walaupun nggak masuk ya. Udah ya, meskipun online.
bingung kan gitu. Sampai tiba-tiba ada aja dari masih di perut sampai akhirnya dia lahir. Jadi gue suka bercandanya sama dia. Wah, Saka mah membiayai biaya rumah sakitnya dia sendiri gitu. Jadi memang selalu ada cerita yang makanya kata orang kan anak membawa rezekinya masing-masing kan. Iya, benar. Ada lagi nggak mimpi-mimpi yang kalian akan capai? Ini kan satu milestone di perjalanan hidup kalian tuh udah tercapai. Apa lagi? Feby nggak pengen kembali aktif di apa tuh? Kan tadi gue ngobrol sama Naga. Ternyata dari 2017 kan Feby memutuskan untuk fokus untuk program supaya ini berhasil, jadi mengurangi kegiatan. Ya meskipun ada bisnis tadi, dulunya kan Putri Indonesia, terus kerja di bank segala macam. Masih ada nggak mimpi menjalani karir lagi? Kalau karir yang kayak kantoran gitu sih nggak ada sama sekali. Dia punya anak begini itu. Yang ada maunya sih mengembangkan bisnis yang ada aja. Kepinginnya supaya waktunya banyak, bisa ngatur waktu. Lu sendiri gimana? Masih di jalur musik? Masih. Album solo gue belum punya. Pengen banget punya album solo. Single baru bareng band baru juga belum gitu. Kenapa sih kok band baru? Pinter gak gua mancingnya? Pinter banget deh. Smooth ya? Smooth banget. Dari tadi dia gak ngomongin itu. Dia gak ngomongin itu. Ternyata masuk juga. Ya kan lu masuk juga, bro. Itu kan yang terjadi juga di 2020 dong. Berbarengan kan awal tahun kan? Awal tahun. Gue lihat itu, gue baca tweet lo. Mulai per hari ini. Oh iya. Kenapa nanya baru sekarang? Kan baru ketemu. Ya emang 2020 banyak perubahan lah di perjalanan hidup gua. Mulai dari akhirnya dikaruniai keturunan, terus sampai akhirnya harus keluar dari Lila, terus gabung dengan ada band. Walaupun sebenarnya keputusannya udah diambil di tahun lalu, gua udah ngobrol dengan teman-teman Lila karena memang udah nggak sejalan dengan cara kerjanya. Persahabatan kita tetap baik-baik aja. Diskusi tetap sama istri, ngobrol, terus sharing-sharing. Itu kan manuver lumayan tajam kan? Banget. Terus apa inputnya? Manuver yang lumayan tajam dan setelah itu pandemi ya. Semuanya nyobain. Iya sih. Tapi untuk ya gini ya, kadang-kadang memang ya kita sendiri yang bisa ngewarnain hidup kita kan. Iya. Ya, hari ini warnanya putih, gue besok pengen hijau ya kita yang warnain itu. Kita yang itu mungkin salah satu yang ada di kepala lu pengen sesuatu yang lebih atau mungkin pengen mengembangkan diri lebih gitu. Waktu itu Feby ngasih inputnya apa? Soalnya Lila kan udah kayak keluarga, pasti udah kenal saling pasangannya masing-masing. Naga ya Lila gitu kan, namanya kan begitu. Gimana input apa waktu itu? Aku tuh awal-awal tuh shock sih yang pasti. Aneh-aneh aja nggak mungkin kan? Saya namanya aja udah Naga Lila gitu kan ceritanya sih. Kayak aneh aja kalau misalnya tiba-tiba pindah ke band padahal udah punya ya lumayan steady gitu kan bandnya. Jadi input awal aku tuh dulu yang nggak usah lah, nggak mungkin kan. Pikirin matang-matang. Tapi aku akhirnya bilang ya udah kepinginnya kamu aja yang dijalanin. Istri support aja. Ya gitu support kan. aja. Gitu. Iya. Terus udah pindah dan terus akhirnya yang tadi kamu ngomong pandemi. Jadi kan belum sempet manggung, belum dapat restart semuanya restart ulang. Iya ya Allah benar-benar. Restart. Kan semua band kan sekarang juga nggak bisa perform juga kan? Iya sama ya paling streaming lah ya. Tapi kan tapi intensitasnya nggak kan seperti yang off air juga kan. Ya restart semua. Cuannya kan beda juga. Cuannya beda. Jadi itu benar-benar. Aduh. Itu Januari gue udah punya jadwal solo kan gue rilis juga. Di 2020 tuh gue rilis ada 3 single solo termasuk yang Anugerah Terindah tadi. Terus ada band itu udah punya tour lah, udah punya jadwal manggung. Begitu Maret close semua gagal, balikin DP Pak. Balikin DP serius. Balikin DP karena sampai di tahap yang si penyelenggara acara pun nggak tahu kapan mau mulai lagi kan gitu. Kalaupun ditahan dia nggak tahu kapan mau mulai lagi gitu. Dan semuanya bakal berubah. Akhirnya kita ya udah ya berdamai aja atau mungkin kalau ada yang berbaik hati ya udah nanti kita harus belakangan deh kalau ada event lagi kita atur lagi belakangan ada juga. Yang ngebalik DP ada juga. Gitu. Ulang semua restart semua. Nah, makanya pas solo pergerakannya lebih cepat karena mungkin gue tinggal sharing sama tim di label gue selesai bisa rilis. Kalau band kan mungkin yang satu lagi sibuk di mana, satu di mana akhirnya sampai sekarang belum rilis gitu. Jadi untuk urusan karir lu juga sharing sama istri ya? Apa? Untuk ngambil keputusan di karir tuh lu selalu selalu sharing.
semuanya. Jadi bahan pertimbangan. Ya biasanya dia kasih input A, B, C, D, balik lagi keputusannya di tangan gua. Iya. Dia support apa yang Aku cuma ngasih tahu poin-poinnya aja. Tetap dia yang mutusin. Sama kan? Iya, pasti sama dong. Makanya Naga itu nggak pernah terdengar yang aneh-aneh. Iya. Lurus Sama. gitu, ada Sama. track. Bapak Andika juga begitu. Iya. Sama. Itu karena istri saya. Ya, tapi seneng lah akhirnya bisa tahu cerita di balik Deep. 8 tahun perjalanan kalian ya. Maksudnya ini kan kalau orang lain tahu cuman permukaan ya, oh ya udah punya anak ya, congrats ya, sebatas gitu. Tapi kalau tahu behind story-nya kan paling nggak bisa jadi cerita. Mungkin ada keluarga kalian di luar sana atau temen kalian di luar sana yang sekarang lagi ada di masa-masa struggle-nya mereka kemarin. Menunggu. Kalian bisa ketularan lah Amin. ibaratnya, Amin. spiritnya, semangatnya, positive thinking-nya bahwa memang hidup ini udah diatur. Iya. Ya, kadang-kadang kita kalau terlalu ngoyo capek sendiri. Tapi kalau kita pasrah mungkin lebih nikmat jalanin hari-harinya gitu. Sama kejutan-kejutan yang dikasih ke kita. By the way, thank you banget. Thank you. Terima kasih sudah Ini hadir. pertama kalinya loh mereka keluar bawa bayi. Iya, bener bener. banget. Rumah, datang ke rumah kita. Iya, bener. Tadinya aku nawarin mau kita yang ke sana, bener. tapi dia bilang dia yang kesini. Oke lah. Ya, nggak apa-apa, Kalau gitu silaturahmi. sukses buat karir lu, bro. Amin, amin. Yes. Thank you. Amin. Sukses Buat juga. salonnya. Terima kasih. Solonya, Thank you. terus sama ada bandnya semuanya Terima ya. kasih. Amin, Mudah-mudahan nanti amin. kita bisa ketemu lagi dengan cerita yang berbeda lagi. Sampai ketemu lagi di konten bahasa basi berikutnya. Bye-bye. Dah.